Sekarang sebelum kita masuk ke peta kesadaran, kita masuk ke definisi. Ini dulu, kita masuk ke membedakan mana data, Mana informasi, mana pengetahuan, dan ilmu. Ini terkesan sederhana ya, tetapi kalau kita membaca buku sebagai pembelajar, kita mesti nggak boleh mengabaikan ini 4 kata ini gitu. Kalau kita gagal membedakan mana data, mana informasi, mana pengetahuan, mana ilmu, maka kita akan jalan di tempat aja tuh. Kita nggak akan pintar, kita nggak akan cerdas, karena kita tidak bisa membedakan 4 hal ini gitu. Jadi saya minta teman-teman untuk lebih fokus dulu ke sini. Setiap definisi yang saya ucapkan, nanti tolong ditulis di kolom komentar. Ya kayak tadi itu ya, biar kerekam gitu. Biar, ternyata selama ini saya belajar ke sana, ke sini. Ternyata saya tidak tahu bedanya 4 hal ini. Dikiranya ilmu, ternyata yang dikasih hanya informasi. Sehingga kemudian kita salah menggunakannya gitu loh. Oke, kita mulai ya, kita rapikan dulu beberapa istilah penting, beberapa poin penting yang yang tidak boleh diketahui gitu sebelum belajar peta kesadaran. Jadi data itu bisa disebut sebagai tanda. Dia adalah unit yang paling kecil. Unit paling kecil dari pengetahuan gitu. Tolong ditulis ya. Tolong ditulis bahwa definisinya data itu adalah unit yang paling kecil dari pengetahuan gitu. Data atau tanda. Kalau yang orang Islam, maka itu terbiasa dengan tanda-tanda. Jadi alam semesta ini itu sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan. Jadi data sebagai data, di mana situ Tuhan menyimpan rahasianya gitu. Tolong ditulis dulu ya teman-teman ya, biar rapi. Data adalah unit terkecil. Data adalah ya mungkin 10 orang, biar ada interaksi. Atau Mas Camim bisa ditulis dulu, biar yang lain tinggal ngikut. Oke. Wah, ini sudah mulai kok. Sip. Ya, tambah lagi, biar yang lain itu langsung kerekam. Tak. Oke. Sip. Jadi yang lain baca aja, langsung pengulangan. Ya, dah. Oke. Ya, 10 orang lah, saya kira. Ayo lagi, teman. Ya, beberapa lagi, 5 orang lagi lah. Ayo berpartisipasi biar terulangi. Belajar itu semakin banyak diulangi, semakin masuk. Oke, cukup ya, cukup. Yep. Oke. Sekarang kita masuk, jadi data itu kalau kita gambar, kita visualkan, dia seperti hamparan titik-titik. Kayak gini. Data ini hanya berupa tanda-tanda. Titik-titik kayak gini. Ini data namanya. Kayak gini. Itu data. Lalu informasi itu apa? Informasi adalah data yang memiliki hubungan dengan data yang lain. Tolong ditulis dulu. Informasi adalah data yang memiliki hubungan dengan data yang lain. Sip. Data yang sudah memiliki hubungan dengan data yang lain. Oke, ditulis 10 orang lagi, biar keren.
Informasi adalah data yang memiliki hubungan dengan data yang lain. Sip. Ayo, yang lain. Oke, ayo. Tiga lagi. Oke ya. Ayo 3 orang lagi, biar yang lain tuh bisa ngikuti. Oh ya. Jadi kalau tadi data itu titik-titik, maka sebenarnya informasi itu titik-titik ini sudah diketahui. Oh ini berhubungan dengan yang ini. Oh ini berhubungan dengan yang ini. Jadi informasi dia. Oh ini hubungannya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Itu informasi itu. Jadi dilihat visualnya. Jadi kalau titik-titik ini adalah data, maka hubungan data dengan data yang lain itu namanya sudah jadi informasi. Saya kasih contoh misalnya polisi menemukan mayat di kampung X gitu. Mayat ini data atau informasi? Teman-teman. Ayo tulis. Oke. Yang lain, Terus, oh ini ada septa. Reza juga Mayat ini adalah data gitu loh, data. Dia masih data gitu. Mayat ini masih data. Ini namanya apa? Jadi ketika mayat itu ditanyakan ke warga dan ada warga yang sudah mengenal si mayat itu, maka itu adalah informasi gitu loh. Jadi polisi itu udah bisa mendapatkan informasi bahwa mayat ini adalah keluarganya si X di kampung Z misalnya, ya kan? Itu informasi. Jadi ini penting sekali diketahui. Soalnya tuh saya melihat ya di dunia pengembangan diri, pembelajaran itu, orang itu kadang-kadang dia baru dapat data, dia bilang terima kasih ya, ilmunya sangat bagus. Padahal itu masih data. Dia masih harus dihubungkan dengan data yang lain sehingga menjadi informasi gitu. Oke. Sementara pengetahuan itu apa? Pengetahuan itu adalah informasi yang sudah memiliki struktur penjelasan. Tolong ditulis, struktur penjelasan. Jadi pengetahuan adalah informasi yang sudah memiliki struktur penjelasan. Biasanya penjelasan ini sudah bisa diketahui kegunaannya gitu. Ada kegunaan di dalam penjelasan itu. Jadi ada kegunaan di dalam penjelasan itu pasti. Jadi di zaman seperti sekarang ini, di mana kita berseliweran itu data informasi, kita harus bisa memilih, oh ini masih data, ini data yang saya tidak perlukan. Kenapa? Saya arahnya bukan ke sini. Oh ini informasi saya butuhkan gitu. Ini enggak gitu. Ini pengetahuan yang diperlukan, ini yang enggak gitu. Itu penting sekali gitu. Itu pengetahuan gitu ya. Terus kalau ilmu itu adalah pengetahuan yang sudah terukur, sudah tersistematisasi, sudah terverifikasi.
Terverifikasi itu artinya sudah diperiksa. Itu ilmu. Pengetahuan yang sudah terukur, sudah tersistematisasi, sudah terverifikasi, sudah diperiksa. Jadi dia lebih syaratnya disebut ilmu itu lebih banyak. Makanya tidak semua pengetahuan itu bisa disebut ilmu. Misalnya pengetahuan tentang ramalan-ramalan itu tidak akan disebut ilmu di dalam sains. Kenapa? Dia belum diukur, dia belum diperiksa, dia belum tersistematisasi, kan gitu. Sudah diperiksa, sudah diverifikasi, sudah teruji oleh metodologi sains gitu. Itu ilmu. Dari sini saja mungkin teman-teman tuh udah mulai merasa, waduh, jangan-jangan selama ini saya belajar sana kemari ini hanya ngumpulin data, tidak mengerti apa hubungannya ini dengan ini. Wah, itu rugi. Jadi dari sini, dari kuliah dari pembukaan kedua ini, teman-teman tuh udah bisa, artinya udah ada yang dibawa pulang lah. Malam ini itu udah, ternyata selama ini saya nggak mengerti mana data, mana informasi, mana pengetahuan, mana ilmu. Saya campur semua gitu. Jadi ketika kita bisa membuat klasifikasi semacam ini, itu teman-teman tuh punya kemampuan untuk mendeteksi mana data yang bohong, mana informasi yang bohong, mana pengetahuan palsu, mana ilmu. Itu paling enggak udah ada gambaran gitu loh. Jadi kemudian kita tidak hanya mengolah testimoni misalnya kan. Jadi belum diperiksa apakah testimoni itu berhubungan dengan ini, kan belum. Dia berarti masih data mentah. Data mentah ya belum bisa dipercaya. Yang paling kuat dipercaya itu ilmu. Jadi ini dulu. Ini teman-teman harus diterangkan ini sejak awal. Kenapa? Biar kemudian tuh kita sama-sama berdirinya. Kita berdiri menggunakan ukuran yang sama. Jadi dalam kuliah ini kita tidak tergantung kepada tokoh, tidak tergantung kepada saya, tapi kita terikat kepada ilmu. Makanya di sini tidak ada senioritas, ya teman gitu. Jadi 4 kategori ini teman-teman terbedakan ya. Tolong dijawab. Ayo teman-teman. Udah paham belum beda antara data, belum? Informasi, pengetahuan, dan ilmu? Coba dikasih waktu dulu 3 menit apa 5 menit untuk perenungan. Ada penemuan baru. Wah, selama ini saya tidak membedakan. Data. Jadi ada insight gitu, harus ada insight baru. Tidak bisa digabung semua, itu kacau. Nanti kita belajar ilmu ini ternyata hanya data. Sip. Jadi malam ini setidaknya di pembukaan itu kita udah bawa semacam ya temuan baru ya. Temuan baru dalam belajar gitu. Harus ada temuan baru. Temuan ini digunakan untuk mengukur apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang disarankan oleh seseorang, pokoknya apapun yang terkait dengan dunia informasi. Itu penting. Oh iya, ini ada bagus nih. Bagaimana contoh pengetahuan gitu?
Oke ya, kita mulai, kita jelaskan gitu. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Penjelasan tentang 4 hal ini termasuk ya ilmu lah. Karena dia punya kegunaan yang terbedakan gitu loh. Ilmu untuk mengukur apa yang kita dengar, apa yang kita baca gitu ya. Jadi ini termasuk bagian dari apa, kayak semacam ilmu filsafat ya, ilmu logika, dia termasuk ke situ. Ilmu dasar untuk membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain gitu. Lalu ini ada lagi pertanyaan, verifikasinya kan ini kita verifikasinya langsung gitu. Dia udah punya definisi. Jadi verifikasi itu diperiksa berdasarkan definisinya kan. Definisi itu artinya apa sih? Apa arti definisi? Halo? Definisi itu artinya apa? Definisi itu artinya batasan. Definitif. Ada definitif, definitif, ada infinity. Definisi itu artinya sudah ada batas-batasnya. Sudah ukurannya sudah ada. Ya betul, definisi itu artinya batasan. Terbatasi gitu loh, terbedakan. Itu kan verifikasi itu kan begitu. Diperiksa definisinya, batasnya. Oh ini segini. Ya kan? Jadi kalau soal definisi kan begini, ini sudah menjadi ukuran gitu. Karena sudah terbatasi itu. Jadi kalau soal definisi ya itu dipegang. Oke ya, ini jadi kita memang di kelas ini setiap ya definisi bukan dia sifatnya ya penguraian tetapi dalam batas yang tegas gitu loh. Jadi definisi itu bisa disebut penguraian tetapi ada batasnya. Batasnya harus clear gitu. Batasnya harus jelas. Itu yang disebut dengan definisi. Penguraian yang sudah ada yang batasnya jelas gitu. Jadi memang kita di kuliah ini sistemnya ada pertanyaan itu tidak ada yang disia-siakan. Pasti dijawab. Itu namanya interaksi. Oke ya, Mas Rifai. Jadi verifikasinya bagaimana? Diperiksa berdasarkan batasnya. Patokannya gitu. Oke, lalu tadi bagaimana contoh pengetahuan ya kan? Ini kayaknya dia berangkat dari mayat ya, dari mayat, lalu polisi ketemu mayat tadi ya tuh. Jadi mayat misalnya. Ada mayat, terus polisi nemu mayat. Lalu polisi menghubungkan siapa yang kenal mayat ini. Ternyata ada warga X ya tuh. Ini namanya informasi. Lalu biar menjadi pengetahuan, maka polisi dia akan bertanya lebih banyak, menggali data, menggali informasi apa hubungannya dengan mayat. Maka kemudian polisi bisa menetapkan, bisa mengetahui bahwa kayaknya X ini bisa dijadikan sebagai saksi. Itu. Jadi dengan mengumpulkan informasi, polisi bisa menetapkan itu bahwa X ini kayaknya patut dijadikan saksi, patut dicurigai. Itu pengetahuan polisi itu. Dari mengumpulkan banyak informasi gitu. Kira-kira itu, Mas siapa nih? Yang Pak dari Puktar. Pak Amir seperti itu. Jadi pengetahuan itu informasi yang sudah punya struktur penjelasan. Dan itu harus digali terus, harus lewat wawancara biasanya. Sehingga polisi punya pengetahuan untuk menetapkan
bahwa X ini layak dijadikan saksi. Berarti, halo? Halo, ya. Boleh? Dia bisa semacam kesimpulan atas fakta, data dan informasi itu ya, kesimpulan. Iya, kesimpulan, tetapi kesimpulan itu didukung oleh informasi yang banyak. Makanya ditanya terus banyak, gitu. Ditanya terus, dikumpulin, baru setelah dikumpulin tuh polisi kesimpulan awal. Kesimpulan awal, lalu kemudian tuh disidangkan. Disidangkan itulah hakim menggunakan ilmu tuh. Situ hakim, situ ilmu dipakai, ilmu hukum, ya ada. Ilmu hukum dipakai gitu oleh pengadilan untuk memvonis gitu. Dan ilmu itu ya kalau sudah diputuskan ya sudah seperti itu adanya. Jadi kira-kira itu gitu. Oke ya, ini sip ya. Ini penting membedakan ini. Kenapa? Kita ini kan termasuk masyarakat pembelajar, ya toh? Nah, kadang-kadang kan kita mencari pencerahan, mencari solusi atas masalah kita mesti menemukan ilmunya. Dengan ilmu itu, maka kita bisa menyelesaikan masalah kita. Tanpa ada ilmu, itu susah menyelesaikan masalah. Jadi, mengetahui informasi saja itu tidak cukup, gitu loh. Dan memiliki pengetahuan itu juga belum tentu benar, gitu. Maka harus pencariannya itu diteruskan sampai ke tingkat ilmu. Ya, tak? Jadi orang kadang-kadang tuh keliru. Dia baru pegang informasi, lalu dia udah berkesimpulan bahwa itu adalah ilmu. Nah, kan nggak cukup. Pengetahuan saja itu belum tentu benar, gitu. Apalagi sekedar informasi. Memiliki informasi itu satu hal. Ya, cara menggunakan informasi tadi itu pengetahuan, itu hal yang lain gitu loh. Nah, di dalam kuliah peta kesadaran kita akan mempelajari ilmu. Karena peta kesadaran ini adalah karya disertasi gitu. Jadi udah diuji secara akademis, karya disertasi dari David R. Hawkins gitu. Tetapi bagi Hawkins ini ilmu. Bagi teman-teman mungkin baru data. Bagi teman-teman mungkin baru informasi. Makanya kemudian tuh kita akan kuliah mengumpulkan data, mengumpulkan informasi sampai kemudian menjadi ilmu. Seperti itu. Jadi ketika teman-teman mengikuti paparan tentang peta kesadaran, itu mesti dikumpulkan dulu datanya. Diasimilasi namanya, dikumpulin data. Pengumpulan data ini bisa berupa istilah-istilah asing, ya. Istilah asing ditulis aja, itu data. Lalu istilah asing ini dihubungkan dengan yang lain, itu jadi informasi. Kadang-kadang tuh dalam kebiasaan pembelajar tuh, dia nggak mau menggunakan istilah asing. Terus mau diganti dengan apa? Kan nggak mungkin. Seberapa banyak, ya setiap ada yang ditemukan, ya dikumpulkan. Apapun data yang ditemukan, nanti itu dikumpulkan. Makanya kemudian data-data itu kita sajikan ya, dalam bentuk tabel gitu kan. Nah, kayak gini.